Nah, kemudian Ibu sebagai akademisi di Jepang ya, sekarang ini bagaimana perkembangan studi dan riset tentang masyarakat Muslim di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia? Oh, jadi bukan halal ya? Bukan ya? Ya, di Jepang ada sejumlah peneliti tentang Asia Tenggara, tapi karena jumlah anak di Jepang itu menurun, berkurang, jadi posisi peluang jadi dosen juga berkurang. Ketika dosennya retire, pensiun, nggak diisi dengan yang muda. Jadi banyak sekali peneliti yang sudah punya S3 nggak punya posisi. Ini tidak hanya social science, tapi juga bidang sains juga, sains teknologi juga. Ini sangat merugikan. Jadi peneliti kemarin juga 800 orang scientist yang punya status menemukan teknologi canggih juga dipecat. Kehilangan pekerjaan dan di hire Korea katanya. Wah, sedikit sekali ini jadi kembali ke pertanyaan tadi, peneliti Asia Tenggara dulu banyak, sekarang agak berkurang dan saya lihat peminat juga berkurang. Kenapa peminat mengalami pengurangan? Apakah Asia Tenggara atau Indonesia sudah tidak memiliki daya tarik lagi, misalnya sebagai negeri Muslim terbesar? Sekarang ini posisi dosen berkurang, jadi walaupun S2, S3 tidak menjamin masa depan, sangat riskan bagi seorang ya kalau tidak ada jalan untuk jadi peneliti, hidup dengan profesi peneliti sebagai peneliti, buat apa S2, S3? Oke. Kalau S2, S3 selesai terus nggak ada posisi, mau cari pekerjaan biasa juga jadi susah karena sudah umurnya tua. Itu permasalahan. Jadi sekarang ada kecenderungan perempuan yang banyak karena tidak ada tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mungkin. Dan satu gejala lagi itu kebanyakan orang asing yang menduduki S2, S3 karena diberi beasiswa oleh pemerintah Jepang. Beasiswanya percuma, jadi tidak usah dikembalikan ke negara. Jadi diberikan, dinikmati, oke. Sementara orang Jepang harus kembalikan dengan bunga. Ini hutang itu ya. Hutang. Jadi ini negara buat siapa? Negara Jepang ini buat orang asing atau orang Jepang itu? Oh begitu ya. Pajak orang Jepang dipakai beasiswa yang diberikan gratis untuk orang asing, tapi tidak gratis, malah menagih bunganya kepada orang Jepang. Ya, tapi Jepang sebagai negara besar kan mungkin memiliki pandangan tentang internasionalisme. Ya, negara Jepang 30 tahun negara Jepang itu gajinya tidak naik, malah menurun. Jadi di antara negara OECD itu paling rendah sekarang. Banyak masalah dan harga di Jepang semakin murah. Sekarang semua barang murah di Jepang, sampai tanah, gedung dibeli kayak bargain sale ya, obral, dibelanja oleh orang Cina, orang Taiwan, Korea. Jadi mereka lihat di website, beli tanah sini, tanah sana, gedung ini, mereka beli. Jadi persoalan riset studi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial, humaniora, dan mungkin studi tentang agama itu katakanlah masa depannya kurang membahagiakan ya kalau dalam konteks ini. Saya lihat orang Jepang pada sibuk semua dan diminta bermacam-macam surat untuk satu urusan, itu menguras tenaga, jadi tidak efisien pekerjaan. Dan orang Jepang kan
berusia panjang ya. Jadi senior itu yang usia 70-an 80. Sekarang pensiun umur berapa di sana? 65 tahun. Tapi kalau ada juga yang sampai 70 kalau punya posisi. Terus beralih ke Indonesia. Kalau Ibu memandang perkembangan di Indonesia sendiri bagaimana? Ini didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Luar biasa lokasinya luas dan ya Indonesia negara banyak generasi muda usianya 27 atau 30 tahun ya, usia rata-rata. Jadi kalau datang ke Indonesia saya merasa tua, susah menemukan yang lebih tua daripada saya gitu. Kalau saya kembali ke Jepang, merasa masih muda. Jadi Indonesia itu penuh potensi, banyak natural resource, kekayaan alamnya dan sumber daya manusianya banyak, dan ya berbeda sekali dengan Jepang yang didominasi oleh orang tua yang enggak ada S2, S3-nya, jadi lulusan Universitas Tokyo S1 saja yang mendominasi berbagai posisi dan memegang, dan birokrasinya satu sama lain tidak berhubungan. Jadi itu sangat merugikan kepentingan negara dan perkembangan negara. Mungkin kalau Ibu melihat dari jauh nampak hijau ya, nampak menjanjikan ya. Betul. Kita sendiri juga mengalami problem soal riset, studi, dunia akademik, dunia perguruan tinggi. Beberapa hari yang lalu misalnya di hari Sabtu dan Minggu, Kompas menurunkan sebuah headline besar tentang perjokian untuk mendapatkan gelar profesor di Indonesia. Karena di Indonesia ini otoritas bidang pendidikan tinggi itu mewajibkan untuk menjadi seorang profesor harus memiliki publikasi artikel di jurnal internasional ya, yang terakreditasi misalnya oleh Scopus, oleh akreditor jurnal besar di dunia. Nah, ini menjadi semacam pemicu mengapa para akademisi di Indonesia ingin menjadi guru besar, karena pemerintah Indonesia memberikan insentif, memberikan gaji tambahan kalau menjadi profesor. Untuk menjadi profesor harus publikasi di jurnal Scopus. Tidak semua orang mampu, karena itu mereka menggunakan joki, menggunakan orang lain untuk menulis artikel bersama-sama atau bahkan memplagiasi atas nama dia, gitu. Ini situasi yang misalnya akhir-akhir ini terjadi yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi di kita. Dan itu sudah barang tentu akan berpengaruh besar terhadap performan dunia akademik kita. Seolah-olah yang kita cari itu gelar, bukan persoalan studi dan riset itu sendiri. Saya tidak tahu kalau di Jepang apakah fenomena seperti itu terjadi atau tidak. Kalau joki saya nggak pernah dengar, tapi ada juga jurnal yang ya internasional, tapi menagih sekian uang. Itu istilahnya Hagetaka genre gitu. Predator ya. Jurnal elang. Kita menyebutnya predatory journal. Predator. Predator. Ya itu ada dan sangat menyedihkan. Tapi kalau pengukuhan guru besar atau pencapaian full profesor di Jepang itu sistemnya seperti apa? Itu harus ada poin. Jadi hasil karyanya sekian poin, dan jadi kalau mencukupi poin itu bisa mengajukan. Diajukan kepada siapa? Siapa yang memberikan? Pemerintah atau perguruan tinggi di mana kita perguruan bekerja? Tinggi masing-masing. Mereka bikin sebuah sistem seleksi. Iya betul. Jadi ada
rapat juri. Dan itu sangat ketat sekali. Tergantung kampus mungkin. Apa itu tidak nanti akan menimbulkan setiap kampus akan memproduksi profesor? Tidak masalah itu. Misalnya jumlah profesor yang terlalu banyak. Oh, itu ada perusahaan, ada kampus yang membatasinya juga. Jadi ya tergantung kampus. Oke, sangat tergantung dengan kampus. Dan karya ilmiah yang dijadikan semacam kredit poin itu buku atau tulisan di jurnal? Bisa buku, jurnal juga bisa. Jadi dihitung ini berapa poin, itu ada ketentuannya. Oke. Ya, sebab kalau di Indonesia ini aturan yang sekarang terjadi harus berupa jurnal. Ya, jurnal yang diterbitkan oleh artikel jurnal yang diterbitkan oleh jurnal internasional yang terakreditasi oleh tadi, misalnya oleh Scopus tadi. Tuh. Oke, Ibu, ada closing statement yang ingin disampaikan tentang harapan-harapan, termasuk tentang halal, dunia riset di Indonesia, dunia akademik di Indonesia. Ya, karena sekarang ini saya sibuk dengan halal. Ini tanpa sengaja, jadi kebetulan saja terlibat masalah halal. Tadinya hanya mau bantu resto, jadinya topik tema penelitian dan juga bagian kegiatan sosial saya sekarang. Harapan saya terhadap masyarakat Indonesia yang sering melancong atau datang ke Jepang untuk studi ataupun pekerjaan, untuk tujuan bekerja, harus belajar dulu tentang halal. Tapi tidak cukup pendidikan halal selama ini, karena itu skopnya untuk negara muslim mayoritas gitu. Jadi harapan saya halal center yang didirikan di berbagai universitas memberikan satu mata kuliah saja, 1 jam saja cukup, diberikan bekal ketika di luar negeri harus bagaimananya. Itu perlu diberikan, karena seperti burung dalam kandang. Kalau di negara muslim tenang, tapi ketika dikeluarkan bingung dia bagaimana. Dan banyak sekali informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di Jepang. Jadi NU membuat suatu pegangan yang berdasarkan basic standar yang bisa diberlakukan di negara minoritas, dan itu yang diberikan sebagai panduan bagi muslim yang datang ke Jepang. Itu harapan saya. Terima kasih Ibu Satomi atas perbincangan ini. Demikian pemirsa sekalian, perbincangan kami dengan tamu kami Ibu Satomi Ogata. Sampai berjumpa lagi dengan perbincangan lain dan dengan tamu yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.